Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Nurul Ahmadiyah, dosen program studi Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Sistem Kendali Kontinu. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah RTE 234003, berbobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 17 kali tatap muka, dengan rincian 15 pertemuan materi serta 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah Sistem Kendali Kontinu dirancang untuk membekali mahasiswa dengan dasar konseptual dan keterampilan aplikatif dalam perancangan sistem kontrol. Pembelajaran dilakukan secara blended learning, menggabungkan pertemuan tatap muka dan platform daring, sehingga mahasiswa dapat mempelajari ulang materi secara mandiri dan fleksibel. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mendesain sistem pengendalian berbasis model matematika untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang otomasi industri yang mempertimbangkan batasan nyata, seperti keselamatan kerja, lingkungan, dan keberlanjutan. Untuk capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah ini menggunakan CPL 3 yang telah tertuang di RPS yang telah divalidasi oleh Kaprodi dan Ketua Kelompok Bidang Keahlian Mata Kuliah Sistem Kendali Kontinu. Untuk tujuan belajar, mahasiswa dapat memahami konsep dasar sistem kontrol. Yang kedua, mahasiswa mampu mendesain permodelan sistem menjadi transfer fungsi dari plan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa respon dari sistem orde 1 dan orde 2. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendesain dan mengimplementasikan controller PID untuk waktu kontinu. Penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan asesmen formatif sebesar 60% dan sumatif sebesar 40%. Kombinasi ini dirancang agar penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan juga menghargai proses pembelajaran yang berkelanjutan. Referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini adalah buku Katsuhiko Ogata yang berjudul Modern Control Engineering, edisi kelima, serta jurnal bereputasi yang memiliki nilai keterbaruan. Selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan menggunakan platform Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu mata kuliah Sistem Kendali Kontinu. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah ada yang absen hari ini? Alhamdulillah ya, lengkap ya. ada. Oke. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai RPS yang merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang berisi capaian pembelajaran, pokok bahasan, metode pembelajaran, serta strategi penilaian, serta daftar referensi yang kita gunakan. Untuk pertemuan kedua ini, saya akan lanjutkan ke pembahasan mengenai definisi sistem kendali. Sebelumnya, untuk capaian pembelajaran, diharapkan di pertemuan kali ini setelah berakhir, kalian dapat memahami pengertian sistem kendali. Yang kedua, klasifikasi sistem kendali. Yang ketiga, memahami fungsi blok diagram sistem. Dan yang terakhir, yaitu membedakan blok diagram sistem, loop tertutup, dan loop terbuka. Nah, capaian pembelajaran ini sesuai dengan RPS kita, yaitu rencana pembelajaran semester yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya yang sudah divalidasi oleh Kaprodi dan juga kelompok pengajar gitu ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian sistem kendali. Kalau dilihat dari katanya sistem dan kendali, maka di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama yaitu sistem, sekumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berdasarkan dari buku Katsuhiko Ogata ya, referensinya. Yang kedua yaitu kendali, proses pengaturan terhadap perilaku suatu sistem agar sesuai dengan input dengan cara memanipulasi masukannya, agar sesuai dengan output gitu ya. Input dan outputnya harus sama.
Dari dua penjelasan ini, maka kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem kendali secara keseluruhan? Ada yang bisa bantu saya? Baik Bu, izin menjawab. Menurut saya, sistem kendali itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan sistem agar target atau tujuan output itu sesuai apa yang kita harapkan. Seperti itu. Oke, benar sekali Ida ya. Jadi pengertian sistem kendali yaitu sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan perilaku sistem agar mencapai target atau output yang sesuai dengan input yang diinginkan. Nah, sistem kendali ini namanya sistem berarti terdiri dari beberapa subsistem ya, yaitu subsistem controller, aktuator, plan, sensor, dan subsistem umpan balik. Yang masing-masing dari subsistem ini memiliki satu tujuan yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat sistem kendali. Manfaat sistem kendali di sini saya jelaskan ada 5, yaitu menjaga stabilitas, meningkatkan akurasi, otomasi proses, menjamin keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan produktivitas. Ada dari kalian yang bisa membantu saya untuk memberikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari dari 5 poin ini, silakan. Izin menjawab, Bu. Oke, Afrian. Saya coba memberikan contoh untuk yang meningkatkan akurasi dan presisi itu. Oke, silakan. Sistem kendali ini memungkinkan pengoperasian peralatan atau proses dan tingkat presisi yang tinggi. Sebagai contoh, saya mengambil lengan robot yang ada pada istri. Di samping itu juga ada seperti CNC itu, Bu, karena membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Oke, benar sekali ya. Di mesin CNC kita membutuhkan presisi yang sangat tinggi, terutama jika alat-alat yang dibuat itu alat-alat medis ya. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Selanjutnya ada yang mau membantu lagi? Izin menjawab, Bu. Oke, Riza. Yang poin pertama, Bu, yang menjaga stabilitas sistem. Oke. Contohnya pada kendali pada mobil, Bu, menjaga kecepatan tetap meskipun jalan menanjak. Oke, benar sekali. Kendali kecepatan pada saat kondisi jalan yang tidak menentu ya, kecepatannya dijaga. Iya. Selanjutnya Ya, ada benar. lagi? Permisi, Bu, izin menjawab. Oke, Hilmiawan. Saya akan membahas mengenai poin yang ketiga, otomatisasi proses, Bu. Oke. Nah, pada otomatisasi proses itu saya pada sistem irigasi otomatis penggunaan air. Nah, itu sesuai kebutuhan tanaman maupun kondisi cuaca, Bu, sehingga tidak terjadinya pemborosan air melalui pengairan yang tepat dengan waktu dan dosis yang ditentukan, Bu. Oke, benar sekali. Di sistem irigasi kita berharap adanya flow yang tetap ya, meskipun kondisi air seperti berubah-ubah di kemarau maupun di penghujan. Oke, selanjutnya poin yang lain. Boleh orang yang sama lagi, silahkan. Yang poin menjamin keamanan dan keselamatan, ini belum ada yang jawab. Baik Bu, saya aja Bu yang Oke, menjawab. silakan Ida. Mau izin menjawab ya Bu ya. Untuk poin yang keempat, menjamin keamanan dan keselamatan, contohnya yaitu kontrol pada boiler untuk mencegah ledakan pada biasanya ada di PLTU. Oke, jadi suhunya dijaga gitu ya, supaya boilernya atau gas yang ada di dalam tangkinya tidak meledak. Oke, benar. Yang terakhir, mengoptimalkan produktivitas. Ini contohnya apa kira-kira? Yang menggantikan orang. Tadi ada contoh yang lain mungkin?
mengoptimalkan produktivitas. Izin Bu, menjawab. izin Oke, silakan siapa ini yang menjawab? Maulana aja yang belum ya? Ya, Bu. Contohnya pada sistem kendali CNC pada mesin manufaktur untuk menghasilkan produk dengan presisi tinggi dan waktu yang singkat. Oke, benar. Jadi dia menggantikan tugas dari manusia ya, dengan tetap mengandalkan presisi yang tinggi serta produktivitas yang maksimal. Oke, benar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aplikasi. Di sini saya beri satu contoh video ya. Silakan ada yang bisa menjelaskan secara singkat kira-kira kira-kira video ini prinsip kerjanya seperti apa sih gitu ya. Sesuai dengan mata kuliah kita yaitu sistem kendali. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Baik Bu, saya mau menjawab kembali. Oke, silakan Ida. Untuk sistem dari video tersebut yang saya lihat, yang pertama yaitu ada sensor posisi Bu. Saat silindernya bergerak, sensornya itu mengukur posisi nyatanya atau aktualnya. Oke. Kemudian dari bacaan tersebut dikirim ke controller atau sinyal tersebut dikirim ke controller. Kemudian jika posisinya belum sesuai, maka controller akan menghitung dan mengatur ulang katup agar gerakannya silindernya itu tepat sesuai target yang diharapkan. Oke, benar sekali ya. Jadi di sini variabel kontrolnya yaitu posisi ya, di mana kita memiliki target posisi yang diharapkan dan dia harus menyesuaikan supaya inputnya sesuai dengan outputnya. Jadi data yang diberikan pada sistem ini merupakan data posisi. Oke, benar sekali Ida. Saya lanjutkan ke klasifikasi sistem kendali, di mana ada dua klasifikasi sistem kendali, yaitu loop terbuka dan loop tertutup. Kalau loop terbuka sendiri sesuai di gambar ini ya, sesuai di blok diagram, yaitu sistem tidak memiliki umpan balik sehingga output tidak digunakan untuk mengoreksi dan mempengaruhi input. Ciri-cirinya yaitu tidak ada sensor, tidak mampu mengoreksi gangguan karena tidak ada umpan baliknya ya. Dan yang terakhir yaitu dalam segi harga atau dalam segi kompleksivitas, dia memiliki harga yang relatif murah dibandingkan sistem kendali loop tertutup karena dia tidak membutuhkan sensor, di mana kita tahu sensor itu harganya cukup tinggi gitu ya. Dan yang kedua yaitu sistem kendali loop tertutup, di mana sistem kendali loop tertutup itu menggunakan umpan balik seperti pada blok diagram, di mana output diukur dan dibandingkan dengan input referensi untuk mengatur sistem secara otomatis. Ciri-cirinya yaitu ada sensor, jelas ya, mampu menyesuaikan diri, lebih kompleks ya. Lalu saya lanjutkan di diagram blok sistem. Definisinya yaitu representasi grafis dari sistem kendali yang menyederhanakan hubungan antara komponen utama, masukan keluaran proses yang menggunakan blok-blok fungsional dan panah arah aliran sinyal. Tujuannya yaitu menyajikan sistem secara visual dan sistematis, memudahkan analisis, permodelan, desain sistem kendali. Dan hasilnya akan menyederhanakan sistem kompleks menjadi komponen-komponen sederhana. Lalu ada beberapa elemen ya yang mendukung dari sistem kendali atau sistem kontrol. Yang pertama error, yang kedua controller, dan yang ketiga aktuator. Terakhir yaitu sensor yang ada dalam kendali loop tertutup, di mana tadi ya dia digunakan sebagai umpan balik untuk menyesuaikan atau mengatur supaya output sama dengan input. Nah,
Terakhir yaitu ringkasan, di mana definisi sistem kendali yaitu sistem yang mengatur mengendalikan dinamika suatu proses melalui manipulasi input dan menggunakan umpan balik untuk loop tertutup. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem kendali, ada dua, tadi loop terbuka dan loop tertutup. Diagram blok sistem kendali, tadi ada controller, aktuator, plan, dan sensor. Serta elemen utama dalam sistem kendali yaitu error detector, controller, aktuator yang saling mengintegrasi dalam suatu sistem loop tertutup. Nah, untuk yang terakhir, singkat saja ya, soal latihan. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan sistem kendali serta bagaimana prinsip kerjanya? Satu orang saja. Ya Bu, Ya, silakan. Afrian. karena saya tinggal di daerah Pakis ya Bu ya, di daerah saya itu banyak peternakan ayam Bu. Terus? Jadi sistem kendali yang loop tertutup itu bisa dimanfaatkan sebagai contoh untuk mengatur suhu pada kandang ayam Bu. Jadi nantinya kita mengatur suhu misalkan di 27 derajat sehingga ketika cuaca panas maka secara otomatis suhu akan diturunkan. Begitu sebaliknya jika terjadi hujan dan suhunya rendah maka heater akan menyala untuk menghangatkan kandang ayam gitu. Oke, berarti itu variabelnya suhu ya. Untuk peternakan ayam di mana dijaga di suhu 27 derajat. Benar sekali. Berarti itu termasuk loop tertutup ya. Tertutup. Oke, benar sekali Afrian. Nah, dari penjelasan saya kira-kira ada pertanyaan yang kalian masih bingungkan terkait mata kuliah pada pagi hari ini? Tidak ada? Cukup, Bu. Oke, cukup. Terima kasih waktunya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Kendali Kontinu di program studi Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro secara online melalui platform Zoom. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025.